Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kurang semangat. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Materi kita hari ini yaitu tentang siklus air. Mulai pelajaran kita, diminta adik-adik berdiri. Ibu minta adik-adik berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Titik Bunyi Hujan. Siapa yang tahu? Semua tahu? Oke, kalau gitu kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Ya, Ibu. Biar ibu yang pimpin. Ya ini. Tik 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 1 2 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Air yang turun tidak terkira. Cobalah tengok, tahan dan nanti. Pohon dan daun basah semua. Oke, tepuk tangan silakan dulu. Kira-kira lagu yang kita nyanyikan tadi ada tidak kaitan dengan tema kita yang di depan? Ada. Apa itu? Hujan ya? Air apa? Air hujan. Siapa yang tahu apa itu hujan? Air, Bu. Air yang turun dari apa? Yang ada Air yang dari langit. Tepuk tangan. Jadi hujan adalah air yang jatuh dari langit. Nah, untuk sekarang kita akan membahas bagaimana proses terjadinya siklus air atau ini hujan. Sudah siap menerima pembelajaran? Sudah, Ibu. Oke, Bu minta satu orang bantu Ibu. Saya. Kan? Bisa? Bisa, Ibu. Kira-kira apa yang kalian lihat di gambar depan? Matahari. Oke. Jadi di sini ada gambar laut, danau, terus tumbuh-tumbuhan, matahari dengan awan, dengan ini titik-titik hujan. Sudah siap menerima pelajaran? Sudah, Ibu. Oke. Tadi kita membahas tentang siklus air. Proses terjadinya air dinamakan siklus air. Ibu minta yang di belakang tolong perhatikan ke depan. Ibu ulang lagi, proses terjadinya air dinamakan siklus air. Nah, siklus air ini merupakan perputaran air yang secara terus-menerus mulai dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi.
Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Nah, gambar yang di depan ini yang dinamakan gambar siklus air. Panas matahari ini dapat menyebabkan air permukaan seperti air laut, air sungai, air danau, dia akan mengalami penguapan. Nah, proses penguapan ini yang dinamakan dengan evaporasi. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Nah, tidak hanya dengan penguapan yang melalui dari evaporasi ini atau penguapan dari air permukaan, tetapi air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan juga jika terkena panas sinar matahari ini, dia akan mengalami penguapan. Penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ini, prosesnya itu yang dinamakan transpirasi. Bisa? Bisa, Bu. Bisa bedakan evaporasi dengan transpirasi? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Setelah mengalami penguapan dari air permukaan dan tumbuh-tumbuhan sampai ke atmosfer, penguapan ini akan menyatu. Penguapan ini akan menyatu dan berbentuk menjadi awan. Bisa? Nah, proses pembentukan awan dari penguapan air ini yang disebut dengan kondensasi. Jadi penguapan dari evaporasi dan dengan transpirasi ini dia akan berbentuk awan. Proses pembentukan awan ini dinamakan kondensasi. Pembentukan awan ini nantinya jika ditiup angin dia akan menyatu. Dia akan menyatu dan berbentuk berbentuk gelap seperti yang kita sebut dengan cuaca mendung. Bisa? Bisa. Karena awan ini sudah tidak bisa terbendung lagi, sudah tidak bisa ditopang oleh angin lagi. Nah, dia akan mengalami yang namanya pelepasan kalor dan mengalami titik-titik air jatuh ke bumi. Proses jatuhnya titik-titik air ini yang disebut dengan presipitasi atau yang kita sebut dengan air hujan. Bisa? Bisa, Ibu. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa, Ibu. Nah, sekarang setelah air hujan ini turun, airnya akan kemana? Kembali ke bumi. Oke, setelah air hujan ini turun atau presipitasi, air hujan ini turun, ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir lagi ke danau, laut, sungai. Nah, yang menyerap ke tanah ini yang disebut dengan infiltrasi. Jadi air hujan yang menyerap ke tanah ini yang disebut dengan infiltrasi. Sedangkan air yang mengalir ke danau, ke laut, ke sungai itu yang disebut dengan air permukaan tadi. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa bedakan evaporasi dengan transpirasi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Jadi tahap-tahap dari siklus air ini, yang pertama evaporasi dan transpirasi. Yang kedua ada apa tadi? Ada kondensasi. Yang ketiga ada Presipitasi. Oke, yang keempat
Evaporasi. Siapa yang bisa jelaskan ulang? Atau siapa yang bisa jelaskan evaporasi ini apa? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Dikira. Evaporasi. Evaporasi dari proses terjadinya penguapan pada air permukaan. Nah, air permukaan itu tadi apa saja? Oke, tepuk sambut untuk Adik Mira. Tepuk sambut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi ini tadi apa? Penguapan dari Penguapan dari Tumbuhan. tumbuhan. Kalau kondensasi, pembentukan awan. proses pembentukan. Kalau presipitasi, Air hujan yang proses pelepasan kalor atau titik-titik air jatuh ke bumi. Infiltrasi, hujan yang air hujan yang menyerap ke tanah. Siapa yang tahu kenapa disebut siklus air? Tadi sudah dijelaskan apa itu siklus air. Siklus air. Kenapa disebut siklus air ini? Karena terus berulang. Proses berputaran air. Prosesnya terjadi secara terus menerus mulai dari evaporasi dan transpirasi, lalu terbentuknya awan yang disebut dengan kondensasi, lalu terjadinya presipitasi atau air hujan turun dan menyerap ke tanah yang disebut dengan infiltrasi dan kembali lagi ke danau atau laut lagi, lalu kembali lagi dengan evaporasi dan transpirasi karena adanya panas matahari. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada ini. Sudah mengerti? Sudah mengerti tadi penjelasan tentang proses terjadinya air, terjadinya hujan yang disebut dengan siklus air? Sudah. Nah, apa saja faktor-faktor penghambat terjadinya penghambat kurangnya air? Coba, siapa yang tahu faktor penghambat kurangnya air? Musim kemarau berkepanjangan. Kurangnya penguapan di lautan. Apalagi Kurangnya awan di matahari. itu disebabkan karena apa? Karena ulah manusia. Ulah manusianya itu apa-apa saja ulah manusia yang menyebabkan air.
menjelaskan proses terjadinya siklus air. Yang kedua, apa saja manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bisa? Bisa, Ibu. Mana kampungnya? Kampungnya sudah selesai. Mana kampungnya, Dedi? Sudah? Bilangnya tadi sudah mengerti. Ini baru dimasukin ke ibunya itu. Yang sudah diminta maju satu orang perwakilan untuk presentasi. Menjelaskan proses terjadinya siklus air. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga precipitation, yang keempat infiltrasi. Yang kedua, apa saja manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup? Manfaat air bagi kehidupan untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, bersih rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan pembuangan industri. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Profesor. Jadi kelompok yang lain perhatikan, pertanyaan itu tadi menjelaskan proses terjadinya siklus air. Bukan hanya menyebutkan, tidak hanya menyebutkan seperti kelompok satu punya tadi, evaporasi, kondensasi. Dijelaskan. Bisa? Bisa, Ibu. Yang sudah, silakan maju kelompok 2. Soal yang pertama menjelaskan proses terjadinya siklus air. Proses terjadinya siklus air yaitu pertama evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan dari permukaan laut dan air dari tumbuhan ke atas yang membuat terbentuknya awan yang disebut
Kondensasi. Awan tersebut terkumpul karena angin dan kumpulan awan tersebut menitikkan air yang disebut perpitasi, dan air tersebut diserap oleh tanah yang disebut implikasi. Yang kedua, apa saja manfaat air bagi kehidupan manusia? Bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama untuk mandi, yang kedua masak, yang ketiga untuk cuci, yang keempat untuk mandi babi dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lagi satu kelompok terakhir. Ayo maju. Satu, menjelaskan proses terjadinya siklus air. Yang pertama, evaporasi yaitu proses penguapan air permukaan. Yang kedua, transpirasi yaitu proses penguapan pada tumbuhan. Yang ketiga, kondensasi yaitu proses terbentuknya awan di atmosfer. Yang berikut, presipitasi yaitu proses pelepasan kalor atau jatuhnya air hujan. Yang terakhir, infiltrasi yaitu air hujan menyerap ke tanah. Yang kedua, apa saja manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup? Yang pertama, untuk manusia yaitu minum, mandi, masak, dan mencuci pakaian. Pada tumbuhan agar tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik. Untuk hewan, tempat tinggal dan untuk hidup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari presentasi tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa adik-adik sudah benar-benar memahami materi kita hari ini. Atau ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke. Sekarang pembelajaran kita berakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya tadi untuk bisa memberikan materi ini kepada kalian. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa belajar.